Nah, terutama nih, saya sindir juga ya. Kenapa Golkar ya seorang Erlangga bisa tersingkir? Itu kan dibidik sama oknum petinggi polisi. Hei, kamu kalau nggak mau nurut, kamu saya laporkan KPK loh. Ini dagelan bro. Kenapa? Kamu mau jadikan saya DPO? Hah? Hai, hey Erlangga. Ya, kamu harus berisik lah. Kita harus berisik lah. Hey Erlangga, kalau kamu nggak nurut ya, gua laporin ke KPK lo ya. Pakai cara saya sendiri. Saya bisikin. Wow, ada yang panas. Iya. Viral kau Lala, memang viral dari dulu, penontonnya aja banyak kok dari dulu ya. Kamu ya, kasus Pina nggak kelar, macam-macam kamu ya. Kata oknum nih ya, Rudiana, awas kamu ya kalau banyak bicara. Sama ancamannya mah buat yang namanya ketua umum yang namanya Golkar. Langga, kamu ya kalau nggak nurut sama gua loh ya, gua laporin ke KPK loh. Apa? Gua tuh jujur aja orangnya, itu berdasarkan fakta itu bro. Kenapa? Enggak. Awas lo ya. Nggak nurut sama gue lo, kenceng-kenceng suaranya, awas lo ya. Gue laporin ke KPK, kata oknum petinggi polisi itu. Oknum lo ya. 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 Itu baru disindir sedikit doang lo, udah gerah dia. Ya udah gerah. Bang Bang Erlangga, jangan kenceng-kenceng nggak mau bicara ya, jangan sok gaya-gayahan lo ya sebagai ketum Golkar ya. Kalau lu nggak serahkan sama gua, gua laporin lo. Gua pakai cara saya sendiri, bisa melalui Polri, ya bisa melalui KPK, bisa melalui jaksa. Keren kali bro. Jadi ingat ke situ gua. Cai, ya. Ada yang panas nggak? Ya, lo udah ya pelicin untuk minyak kemarin lu kurang sama gua lu ya dari PT Milmar ya. Ya awas lo ya, banyak bacot lo ya. Ya Ndut ya. Lu banyak bacot Ndut, awas lo ya. Ya. Jangan lupa yang mana itu, yang komen-komen panas ya. Begitu juga dengan kasus Pina. Rud, lu banyak bacot, awas lo ya. Gua jadikan lo Ahmad Yani lo ya. Gua jadiin lo yang di sana ya. Gue bawa ke lubang buaya loh. Udah banyak loh yang meledak di situ bro. Jangan begitu ya. Oknum ini garang bro. Oknum ini garang kali bro ya. Ya. Itu makanya kenapa saya bilang yang namanya Rudiana ini nggak kelar-kelar, dia dicopot-copot sementara ya, aktifkanlah ya. Kalau sampai dia dicopot, Rudiana bernyanyi lah. Ya, jangan lupa itu bro. Rod ya, awas lu banyak bicara ya. Kamu dengar ya. Ya Rod, jangan lupa ya. Kalau lu bongkar-bongkar semua ya, awas Rud ya. Lu belum tahu siapa gua ya. Akan saya ikuti kamu ya, pakai cara saya sendiri. Bisa melalui jaksa, bisa melalui Kapolri. Keren bro. Iyalah, saya jadi ingat ke sana.
Itu rumah aku mau jumpa ngopi bareng. Nggak usah nawar-nawarin diri lah ya, nyimak aja di konten ya. Ya begitu bro ya. Kamu mau bahas-bahas masalah saung ini bukan rumah loh, ini saung di tempat kerjaan aja ya. Ada saung mewah begini aja udah keren bro ya, bukan gubuk. Itu jangan lupa bro. Iya. Mau kerjanya lambat siapa nih yang kerjanya lambat? Nah, kalau saya mah kerjanya gercep. Pemerintah kita itu yang kerjanya lambat. Kasus Pina aja sampai 8 tahun. Ya kan, keren kan? Lama-lama masuk ke museum itu kasus. Masuk lagi ke museum kolonial. Ya, lama-lama ini kasus Rudiana ya. Lama-lama kasus Rudiana ini masuk ke museum ya. Museum mana itu? Ya, museum kolonial Belanda. Ya, lama-lama ini kasus Pina ini nggak dikelar, diulur lagi. Lama-lama masuk ke museum ya. Museum kolonial. Museum kolonial. Nah, iya, kasus Rudiana ini lama-lama kasus Rudiana ini ya. Oh, lambat. Masuk bro ke museum dia. Tulis di situ ya, tanda tangan museum ya. Museum apa? Museum kolonial. Keren kali bro, itu Indonesia. Harus tahu itu. Walaupun lewat dagelan aja banyak orang yang nyelekit. Ya. Nah, apalagi yang namanya masalah yang namanya Rudiana masa sahabat karib. Sahabat karib nih. Ada kata-kata lagu yang dari Pak siapa itu? Mansur ya. Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Nah, itu bro. Cocok itu lagu dipiralkan bro. Pagar makan tanaman. Iya bro. Ya, jangan lupa. Makanya kalau Widya nggak godok-godok masalah kasus Rudiana ini ya, lama-lama dia masuk jadi museum loh, museum kolonial. Keren. Apa? Langsung nih kecium aromanya. Ini mendem aja di sono di museum kolonial gitu bro. Langsung sembuh hidungnya pilek selama 2 periode. Masuklah situ ke ya. Iyalah bro, masuk kita museum apa kolonial. Aduh, selang gua. nya ya. Iya, museum kolonial bro. Banyak kali tuh bro sejarah, apalagi di Erlangga ya. Enggak lo banyak bacot lo ya. Akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Gue inget itu doang sih, kata-kata itu nggak lupa saya. Bisa saya bisikin dengan KPK, Polri ya, jaksa. Keren kali bro. Makanya Erlangga manut aja ya, walaupun nggak terlihat di itu, sebenarnya dia di kamar 3 kali kau katanya. Ya gitu bro. Iya. Jangan lupa ya. Tuh, itu baru seorang Erlangga aja loh. Yang lain nanti lama-lama ada jadi ketumnya nih nanti. Setelah dia lengser dari ini, nggak dapat kursi dari PDI ya kan, nggak berhasil dia rebut, bujuk-bujuk membanteng. Mau jadi ketum ya kan. Dia ancam orang lah, pakai cara saya sendiri akan gigit. Dengan cara saya sendiri saya gigit dia, saya gigit ya, pakai cara saya sendiri, bisa melalui KPK. Makanya lu jangan banyak bacot lo, enggak ya. Banyak bacot lo enggak ya. Gue laporin KPK lo ya. Oknum Polri gua
akan saya bisikin di sana ada yang main-main. Nah, nggak bisa diajak main-main. Kalau ada orang nggak bisa diajak main-main itu saya bisikin ya. Anjay. Rontok dia bro, rontok semua tuh ya. Ya, jangan lupa. Ya Erlangga, lu jangan banyak macam-macam lu ya. Lu nggak bisa diajak main-main sama gua. Gua suruh awasi lu. Ya, bisa melalui KPK, bisa melalui yang namanya Polri, ya. Bisa melalui jaksa. Saya gigit pakai cara saya sendiri. Hebat kali tuh taringnya ya. Serem ya. Santai bro, gue santai aja sambil selengaan gini didaftarin DPO bro. DPO katanya, keren kali bro. Ada rakyat-rakyat biasa sekarang itu, apalagi mau nonton yang namanya upacara yang namanya IKN di IKN kemarin. Rakyatnya protes itu, ya rakyat kecil di protes itu jadi DPO. Cari sampai ketemu, ya itu ketahuan bro. Ya akun-akun mereka itu ketahuan. Akun-akun mereka ini ketahuan loh ya. Akun-akun mereka ini ketahuan ya, siapa di belakang ini semua. Ketahuan loh. Ya jangan lupa. Kalau saya boleh klaim kan, kenapa? Ya begitulah, ada rakyat kecil teriak sampai mengeluarkan emosionalnya, ya di situ dijadikan daftar. Ini ngalahin otoriternya PKI menurut saya, ya kan? Ini ngalahin otoriternya PKI bro. Otoriter PKI itu modelnya begini, kalau ada orang yang kritik cari daftar DPO, jadikan daftar DPO. Ya kan? Nah itulah otoriternya komunis lah, begitulah modelnya. Jangan lupa itu. Tim ses mantan Kapolri. Jangan lupa ada percakapannya. Kok nggak ada yang viralin ya? Itu ada percakapan WhatsApp, ada WA WhatsApp juga ya. Jawa chat WhatsApp ya. Itu dipiralkan, nggak ada yang percaya sih orang. Karena apa? Karena orang yang memviralkan tuh rakyat biasa gitu, nggak ada yang viral loh. Iya, percakapan seorang yang namanya ketua umum KPU, mantan ketua umum KPU dengan seorang Mendagri, itu ada sadapan yang namanya pembicaraannya. Ada. Terus ada sadapan seseorang itu bersama dengan Wamen. Ada, nggak ada yang berani viral kan itu. Macam-macam kalian ya DPO lah ya. Nah itu bro, keren kali pokoknya negara kita sekarang ini ya. Saya nggak akan kasih ruang ya. ingat kata-kata itu semua ya. Saya nggak ada toleransi. Saya nggak ada kasih ruang. Nggak ada toleransi. Keren kali. Semuanya tercantum dari kata-kata itu ya. Saya nggak ada kasih ruang, nggak ada toleransi pokoknya ya. Jadi rangkumlah jadi satu orang santun itu ya. Ya. Orang santun itu harus diperhatikan omongnya secara santun bro. Tapi itu sepertinya apa ya, bahaya sekali kata-kata itu ya. Saya nggak akan kasih ruang. Saya nggak akan toleransi ya. Tak ada toleransi. Tak ada toleransi itu kata-kata itu muncul dalam arti apa ya? Muncullah seiring jalannya waktu ya. Kata-kata itu cocokkan lagi dengan semua kejadian yang ada di Indonesia saat ini.
Saya tidak akan kasih ruang. Ya. Saya tidak akan kasih ruang pokoknya. Tidak ada toleransi. Nah, itu kata-kata itu. Jadi cocokkanlah dengan kejadian-kejadian saat ini di Indonesia. Itu, bro. Ada yang panas sekarang kiranya di sini. Ada yang panas kira-kira di sini enggak? Dengan kata-kata saya. Banyak kan? Nah iyalah. Saya itu salut loh sama kata-kata yang santuy itu. Mending barbar seperti ini apa adanya. Ya daripada santuy tapi banyak orang tersiksa dari kesantuyan itu. Saya tidak ada toleransi. Jangan beri ruang. Keren kali nih kata-kata itu. Akan saya gigit dengan caranya sendiri. Cocokkan dengan kejadian saat ini. Santuy-santuy dari kata-kata itu tersebut, ya santuynya itu cocokkan semua dengan kejadian saat ini. Jangan kasih toleransi. Satu, rakyat biasa ingin nonton yang namanya upacara memperingati Hari Kemerdekaan RI di EKN. Ada ruang? Nggak ada. Ada ruang buat mereka rakyat kecil? Nggak ada. Ada yang mau komen? Ada pula yang lebih lucu lagi. Maaf sebelumnya, kita nggak bawa-bawa suku ya. Tapi di situ dia membuat konten bawa-bawa suku ya. Kalau ada orang yang protes tentang EKN berurusan sama orang Dayak, ya, ada loh konten orang yang bikin di situ. Kalau ada orang rakyat yang protes tentang EKN berurusan sama orang-orang Dayak, warga Dayak, kalau gitu gini ya, buat kamu yang punya konten itu, kalau yang korupsi pejabat-pejabat besar serahkan aja sama orang Dayak. Jangan lupa rame-rame kalian tangkap mereka. Bawa-bawa pula Dayak di situ. Ampun Gusti. Hei, Indonesia ini berbehnika loh. Nggak usah kamu bawa-bawa yang namanya Dayak, suku-suku dan segala macam agama Dayak dan depret kamu ya. Bikin konten begitu. Kamu kira saya nggak ngebuntutin? Ya. Kamu kira saya nggak ngebuntutin? Kalau ada rakyat yang protes mengenai pembangunan IKN berurusan sama orang Dayak, kamu jangan bawa-bawa Dayak lah, ya. Kalau saya balikin, kalau pejabat-pejabat korupsi besar-besaran di negara ini serahkan sama orang Dayak, tangkap semua, jangan tebang pilih, jangan disisakan satupun. Bagaimana? Bagaimana? Itu tugas kamu. Korupsi mengenai pot estate yang ada di Kalimantan, orang Dayak harus bertindak. Kalau kamu selalu bawa-bawa yang namanya suku, ya selalu bawa-bawa suku, selalu bawa-bawa suku. Kalau ada yang protes EKN berurusan sama Dayak, kamu siapa saya tanya? Indonesia ini punya Pancasila, persatuan, ya, bukan Garuda Wisnu, bukan. Ada orang, hei Widya, kamu itu nggak tahu, kamu ke Bali kayak sekali-kali. Saya ini sering ke Bali loh, ya. Kamu lihat Garuda Wisnu di sana. Jangan mentang-mentang arsiteknya orang Bali bro, disuruh lihat yang namanya Garuda Wisnu. Indonesia ini Garuda Pancasila, bukan Garuda Wisnu yang dipakai, bukan Garuda perorangan atau persuku, bukan yang digunakan tuh lambang suku, bukan. Kita lambang, kita Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu bro. Ya, yang merasa berisik, minggir, wir. Ya, saya nggak butuh. Ya, saya nggak butuh. Harus berisik. Kamu aja berisik di situ teriak-teriak. Yang
protes masalah bangunan IKN berurusan sama orang Dayak. Kamu jangan bawa-bawa orang Dayak. Di Kalimantan itu banyak yang bukan orang asli orang Dayak yang mempersatukan bangsa ini. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kamu bawa-bawa suku, bawa-bawa Dayak, apa bisanya? Ya kan? Kamu mau nggak kalau saya teriakin kalau korupsi besar-besaran di Indonesia kan serahkan nama oknum Dayak itu, oknum Dayak itu ya. Kamu tangkap itu. Masalah kasus yang namanya Port Estate, jangan lupa kamu obo-obo habis. Ya, berapa besar uang negara kita? Itu yang harusnya kamu teriakkan. Siapa yang protes masalah pembangunan IKN berurusan sama Dayak? Jangan sombong kali kamu. Ya. Infrastruktur ya, ada tuh orang dulu infrastruktur ya. Kami nggak butuh infrastruktur, Bung. Kami butuh pekerjaan ya. Kerjanya apa ya? Kalau ada yang namanya orang-orang terlibat masalah yang namanya kasus ya, melibatkan pejabat atau oknum polisi, kami tutupin, bro. Itu kerja yang baik. Apa lo? Apa lo? Ngilu ya dengernya ya. Ngilu lo denger ya. Jadi kesindir semua kan. Kamu siapa ya? Kami rakyat, bro. Jangan lupa. Tanpa rakyat kamu bukan siapa-siapa. Sementara satu sisi, siapa yang protes masalah IKN berurusan sama oknum Dayak itu ya? Begitu ya. Sementara ada orang yang membangun terus ada yang komen nih ya. Infrastruktur. Kami nggak butuh infrastruktur, Bung. Kami butuh kerja. Kerjaan kami apa, Bang? Kerja ya. Ya. Kami nggak butuh infrastruktur, Bung. Sementara yang di sana teriak-teriak, siapa yang protes masalah infrastruktur IKN ya, berurusan sama orang Dayak. Selalu bawa Dayak, bro. Sedangkan Indonesia ini persatuan, ya kan? Iya. Sementara di satu sisi ada yang protes masalah infrastruktur. Kami nggak butuh infrastruktur, kami butuh kerja. Kalau misalnya ada oknum polisi itu ya melihat apa nih yang terlibat ya, apalagi akan menyeret banyak orang, itu kami tutupin, bro. Itu lebih baik kerja ya. Kerjaan bagus itu. Biar saya bisa terpilih ya. Ya. Bejolali itu, bro. Ya. Salam waras ya, bro. Aduh. Ayo. Banyak yang tersinggung loh di sini. Ya kan, jangan lupa meledak, bro. Nanti sore insya Allah saya akan godok habis ya, bro. Sumpah, bro. Ya, jangan lupa kasus Rudiana itu kalau nggak digodok-godok dia akan dimasukkan ke museum. Museum apa? Museum kolonial. Lah iya, tapi nggak ada loh. Ada orang yang protes masalah infrastruktur. Kami nggak butuh infrastruktur, Bung. Ya, kami butuh kerja. Iya. Kami nggak butuh loh infrastruktur di mana-mana. Baru dipasang tumbang roboh. Ya kena ada tuh. Ada itu. Ya. Kurang pengetahuan yang nggak tahu itu mah meledak. Kurang pengetahuan yang nggak tahu itu, bro, benar. Ya. Karyawan saya udah mulai jam berapa ini? Setengah 8, dikit lagi, tinggal berapa menit lagi. Ya. Siapa? Bu dulu pemeran Mak Lampir itu buktikan. Mak Lampir itu orang cantik, bro.
Ya emang dikira apa? Mak Lampir itu seorang protes ya. Orang yang protes, makanya dia banyak orang itu manggil saya itu Mak Lampir, Mak Lampir. Karena jejak Mak Lampir itu, si Lampir namanya, keluarga Lampir itu dulu orang dari kerajaan. Lampir itu orang dari keturunan kerajaan karena dia banyak protes. Makanya di Bantang ini dia udah memiliki anak nenek Mak Lampir karena ada keluarganya salah satu namanya Lampir. Makanya mereka ini yang kepanasan ini manggil saya Mak Lampir, Mak Lampir karena memang Lampir itu keturunan dari kerajaan Sumatera Barat. Ada yang tahu Lampir, keluarga Lampir Sumatera Barat? Cerita dong. Ya, baru tahu dia siapa, Lampir itu siapa. Pokoknya banyak yang takut sama Mak Lampir itu. Mak Lampir itu orang Sumatera Barat, anak ketiga kalau nggak salah dari kerajaan tersebut. Ya, dari Sumatera Selatan, Pulau Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat itu. Ya, itu namanya Lampir. Itu banyak protes tentang kepemerintahan waktu itu. Nah, makanya kalau ada orang cerewet itu ya pasti dipanggilnya Mak Lampir, Mak Lampir. Karena ingat, kerajaan keluarga Lampir itu dulu salah satu namanya Lampir, suatu kerajaan itu namanya, makanya dipanggilnya Mak Lampir karena dia udah punya anak, ya kan? Nah, lah emang dia cantik orangnya dari kerajaan. Lampir itu seorang nama loh. Dia udah punya anak, ya dipanggilnya Mak Lampir lah, ya kan? Itu orang dari asal Sumatera Barat. Coba orang Sumatera Barat kalau nggak ada tahu cerita tentang Lampir, kebangetan, ya. Karena seorang Lampir itu keturunan dari kerajaan, anak raja di Sumatera Barat. Itu asal tahu. Ya iyalah. Makanya dia teriak-teriak ke saya, Lampir lu, Lampir. Lampir itu orang kerajaan, anak kerajaan. Yang orang Sumatera Barat, Padang khususnya, kalau nggak tahu cerita tentang keluarganya Lampir, kerajaan, Lampir itu masih anak dari